Dan di sini lagi-lagi keanehan pun terjadi. Pada saat lagi naik oplet itu, naik angkot ini, entah kenapa semua penumpang yang ada dalam oplet itu melihat mereka dengan tatapan yang agak janggal sembari menutup hidung. Nah meskipun demikian Wak, baik Tante Anis ataupun Salsa nggak peduli akan hal itu. Dan dibiarkan aja itu sama mereka kan. Nah sesampai di rumah makcik, mereka pun kembali lagi dibuat terkejut dengan sambutan makcik yang bilang, "Ya ampun wangi sekali kalian berdua hari ini, pakai parfum apa?" kata makcik. Kami tak pakai parfum apa-apa pun. Mungkin bawa pewangi baju nih makcik, soalnya Anis kalau memang cuci baju selalu kasih banyak pewangi, kata Tante Anis. Emangnya ada ya pewangi pakaian yang baunya bunga melati? Soalnya bau kalian ini ingat kali dari akak ke atas dah tercium dah. Makanya akak langsung buru-buru buka pintu. Akak kira ada siapa. Nah di momen inilah Wak, Tante Anis pun udah ngerasa apa tuh? Nah di momen ini Tante Anis sudah ngerasa nggak enak Wak. Dari situ Tante Anis berpikir bau itulah yang kemungkinan membuat para penumpang angkot tadi menatap mereka dengan tatapan aneh. Bau melati mereka berarti dari tadi. Tapi ya udahlah kan disingkirkan aja tuh pikiran itu. Nah singkat cerita makcik pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Mereka ngobrol-ngobrol lah sebentar sampai azan Isya berkumandang. Nah setelah sholat Isya Wak, Salsa pun langsung mengajak Tante Anis ke kamar nih untuk tidur. Gak lupa Salsa juga minta dibacakan kisah-kisah Rasul nih sama Tante Anis. Dan kegiatan ini juga merupakan ritual wajib mereka berdua sebelum memejamkan mata. Nah selesai membacakan kisah-kisah Nabi ini Wak, Tante Anis pun berbaring menghadap ke arahnya si Salsa. Aduh aku di sini nggak tega kali. Gak lama kemudian si Tante Anis nih ngomong kayak gini, "Salsa, belajar yang rajin nih nak, biar nanti engkau jadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Salsa juga harus selalu baik ya sama orang ya nak ya," kata si Tante Anis ini. Dan kalimat itu Wak, entah kenapa kerasa janggal kali buat aku Nadia, kata si Salsa. Karena nggak biasanya Tante Anis tuh mengucapkan nasihat sedalam itu untuk aku. Mana aku masih kecil pula tuh, masih SD loh aku. Dan betul aja Wak, tanpa Salsa sadari kalimat tersebut adalah percakapan terakhir normalnya Tante Anis. Karena setelah itu Tante Anis berubah menjadi sosok yang betul-betul berbeda Wak. Betul. Nah singkat cerita, malam pun berlalu dengan tenang Wak. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, Salsa dikejutkan dengan suara tendangan pintu yang kencang kali. Gitu kan. Nah di saat yang bersamaan wajah Tante Anis ini yang ada di sebelah Salsa berubah jadi pucat. Dan tidak lama kemudian Tante Anis bilang, maaf Salsa, tadi ada cahaya putih masuk ke kamar, makanya Tante tendang pintunya. Bentar dulu lagi gergaji. Nah ada cahaya putih masuk ke kamar, makanya si Tante nendang pintu. Itu kata Tante Anis kan. "Maaf ya nak ya, kebangun ya kamu ya. Udah kamu tidurlah lagi," kata si Tante Anis. Dan Salsa pun coba mengangguk kecil dan kembali tertidur pulas lagi.